Hai guys, welcome back to our channel di Dapur Mamici. Hari ini kita mau membuat cake yang super moist, super lembut dan super lembab ya guys. Ini bener-bener recommended, rasanya nggak kalah dengan cake-cake yang ada dijual di bakery ternama. Ini enak banget di lidah, meleleh ya guys. Hanya dengan 2 telur bisa menghasilkan cake yang super duper enak. Bahan-bahannya juga sangat gampang ya guys. Kita menyiapkan 110 gram tepung terigu, 40 gram coklat bubuk, 1 sendok teh baking powder, dan 1 sendok teh baking soda. Ini semua kita ayak ya guys, supaya nggak ada butiran-butiran yang bergelinding. Kemudian semua bahan-bahan kita campur atau kita aduk sampai rata. Setelah bahan-bahannya tercampur rata, kita masukkan 200 gram gula pasir, kita aduk juga sampai rata, dan tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu masukkan 2 butir telur, di sini saya menggunakan telur yang sedang ya. Kemudian kita aduk lagi sampai rata. Masukkan 60 ml minyak goreng. Dan kemudian kita tambahkan 250 ml susu murni atau susu UHT atau susu apa aja boleh ya guys. Kemudian kita aduk rata sampai semua bahan tercampur dan gulanya sampai larut ya guys. Lalu masukkan 1 sendok teh atau 1 sendok makan vanila cair atau boleh diganti dengan vanili bubuk. Kemudian kita siapkan 80 ml air panas dan 1 sendok makan kopi bubuk, kita larutkan, kemudian kita tuangkan ke dalam adonan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, setelah itu kita masukkan 1 sendok makan perasan jeruk lemon. Kalau nggak ada jeruk lemon bisa diganti dengan jeruk nipis atau bisa juga diganti dengan cuka ya guys. Setelah itu kita siapkan loyang. Sebelumnya kita taburin dengan margarin tipis-tipis aja ya guys. Setelah loyang rata dengan margarin, lalu kita lapisi dengan kertas panggang atau kertas roti. Kalau nggak punya kertas roti, bisa diganti dengan taburan tepung terigu seperti membuat bolu. Setelah selesai, lalu kita masukkan adonan ke dalam cetakan. Di sini bisa di oven atau bisa dikukus ya guys. Kalau menurut saya sih dia lebih moist di kukus, tapi untuk saya saat ini saya menggunakan oven. Nah, kemudian kita membuat gnaise-nya ya guys. Di sini saya menggunakan 100 gram gula pasir, 250 ml susu murni, 30 gram tepung terigu, dan 40 gram bubuk coklat
atau bisa juga menggunakan coklat batangan ya guys. Setelah itu kita aduk, lalu kemudian kita panaskan sampai dia mengental kurang lebih selama 5 menit. Ini kita aduk-aduk terus sampai dia mulai mengental. Di sini sih untuk membuat gnaisnya kita nggak perlu sampai mendidih ya guys, sampai dia mengental. Nah, kira-kira menurut kita sudah cukup dan tidak terlalu encer, sudah bisa kita matikan kompornya. Oh iya guys, jika channel ini bermanfaat, saya mohon untuk bantuan supportnya untuk subscribe, like, komen, dan share ya guys. Setelah adonan gnaisnya matang, apinya kita matikan. Kemudian kita masukkan 50 gram mentega atau margarin supaya rasanya lebih gurih ya. Nah, di sini memasukkan mentega atau margarin, posisi api sudah dimatikan supaya dia tidak mencair lagi ya guys. Nah, kalau menurut saya memang ini gnaisnya agak sedikit encer ya guys. Mungkin bisa kita masak 2-3 menit lagi ya. Cake-nya juga sudah matang. Nah, di sini langsung dalam kondisi agak sedikit panas karena udah nggak sabar. Di sini langsung kita keluarkan dari cetakan ya guys. Ini posisi kuenya dalam keadaan masih sedikit agak hangat atau masih panas. Nah, masih ada ngebul-ngebul asap ya guys, tapi dia mulus ya, nggak ada masalah walaupun panas dikeluarkan. Nah, saya pengen di dalamnya atau di tengahnya itu ada rasa gnaisnya ya guys, ada rasa coklatnya, karena memang kalau dimakan begini aja, kalau menurut saya memang kurang manis. Jadi di sini supaya rasa manisnya lebih enak di tengahnya, maka saya potong, kemudian saya taburin gnaisnya. Seperti tadi yang saya bilang ya guys, di sini gnaisnya kurang sedikit mengental. Jadi kurang 2 atau 3 menit baru dia agak sedikit mengental. Tapi nggak masalah guys, rasanya tetap enak. Cuma dia lebih meleleh ya. Nah, tapi kalau sudah kita masukkan ke dalam kulkas beberapa jam atau seharian sih no problemo ya, tetap dia cantik atau dia tetap dia membeku. Nah, di sini hanya pada saat membuat gnaisnya aja ini terlalu encer, tapi nggak masalah kalau sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Tara, cake kita sudah jadi guys, siap untuk dihidangkan. Ini sih sebenarnya lebih enak lagi kalau dia kita masukkan ke kulkas dulu ya. Cuma di sini berhubung karena anak-anak sudah pengen makan, ini belum sempat dimasukkan ke dalam kulkas, langsung dieksekusi ya guys. Nah, ini penampakannya setelah dipotong. Di sini gnaisnya masih terlalu cair, tapi nggak masalah ya, sudah mulai menempel. Cuma pas kita potong dia memang masih membelah, tapi nggak masalah. Ini tinggal hanya tunggu waktu kesabaran aja. Cuma di sini karena udah nggak sabar, pengen buru-buru makan, maka langsung kita potong. Nah, ini bener-bener recommended banget ya guys. Ini asli nggak bakalan mengecewakan rasanya. Untuk tingkat rasa seperti bakery ternama juga dia tidak akan kalah ya guys untuk rasanya. Kalau untuk penampakan namanya juga ibu-ibu ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. See you, dadah, bye bye.